Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Mana senyumnya? Iya, luar biasa. Hari ini bersuka cita ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Siap memulai ibadah malam hari ini. Amin. Siapkan hati kita akan berdoa. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang sudah kami lalui. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami sudah menginjak di bulan yang kedua. Itu semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami membawa segenap hati dan hidup kami di hadapan malam hari ini. Membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara berkarya atas hidup kami. Sebelumnya biarlah Tuhan Kau menguduskan tempat ini Tuhan. Terlebih menguduskan hati kami. Ampuni kami, layakkan kami. Untuk kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Berkatalah Tuhan atas pujian umat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Hari-hari indah hatiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Hari-hari indah hatiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku,
Haleluya. Haleluya, haleluya. Perbuatan Dia Allah yang Allah yang ajaib, amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, amin. Haleluya. Dialah
Silakan untuk kaum pria mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Kami persilakan.
Haleluya. Diberkati dengan pujian ini oleh ibu saudara. Amin. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naik ke satu pujian, saya undang sidang jemaat untuk berdiri.
Kami butuh Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami butuh tangan-Mu malam ini. Ya Daya. Kami tidak bisa lepas dari kasih-Mu Tuhan. Ya Daya, Nabasikira, Ya Rabbo. Ya Allah, kami butuh Engkau Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami dari kasih-Mu. Jangan pernah biarkan kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Malam ini setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, Engkau tidak akan pernah melepaskan kami Tuhan. Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Hidayah Rabasiki Araya Rababa Hidayah Rabasiki Dere Kere Bobo Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun malam ini, dan firman-Mu memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Kami akan tangkap setiap pesan yang Kau berikan malam ini. Kami percaya pulang dari tempat ini kami membawa kemenangan besar bersama dengan Kau. Kami yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Kami akan mengalami jalan buntu dibuka jalan Tuhan. Kami percaya kami pemenang kehidupan malam ini. Idorabasikara, urapi kami semua. Biarlah daulat-Mu turun atas tempat ini Tuhan. Otoritas-Mu turun atas tempat ini. Setiap hati-hati, biarlah kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Lord, praise the Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menaburkan firman Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Berikan senyum dong, kanan kiri, katakan hari ini Engkau luar biasa. Haleluya. Aduh, sudah 1 bulan saya tidak berdiri di tempat ini. Mimbar ini selalu saya rindukan Bapak Ibu. Ketika saya terbaring di rumah sakit selama 5 hari, saya selalu rindu datang di tempat ini. Dan umur hidup saya ingin tetap melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua dukungan doa seluruh jemaat GPPR hidup, sehingga saya bisa sehat, saya bisa melayani saudara, bahkan saya bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur selama 3 minggu Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami sakit dan puji Tuhan, kalau kemarin itu 80%, sekarang saya sudah 100% beri kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya sudah bisa bengok lagi. Jadi kalau saya bengok itu saya sehat. Katanya Kevin mengatakan kalau mama itu sudah marah-marah berarti mama sehat. Saudara, saya puji Tuhan, bersyukur, terima kasih untuk semua dukungan doa Bapak Ibu. Saya bisa sehat sampai malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Amin. Saya akan beri judul malam ini, menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Bapak Ibu, kalau kita ini dikatakan pemenang, berarti kita itu harus bertanding. Saya sangat nggak mungkin kita dibilang menang kalau kita nggak pernah bertanding. Kalau kita nggak pernah berperang, itu kita belum dikatakan pemenang. Malam ini mau jadi pemenang, haleluya. Bapak Ibu, menang atas apa Bu? Menang atas penyakit kita, menang atas apa? Masalah kita, menang atas semua yang mengintimidasi kita. Kalau kemarin Bapak Gembala memberikan firman Tuhan tentang tahan uji. Sekarang
kita akan belajar bersama-sama tentang menang dalam pencobaan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Jadi firman ini bukan buat saya saja, tapi buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Amin. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Silahkan itu Bapak Ibu. Di sini dikatakan, kemarin Bapak Gembala mengatakan pencobaan sama ujian itu berbeda ya. Kalau ujian itu apa Bapak Ibu? Naik level ya, mana kalau pencobaan itu datangnya dari setan, dari iblis. Jadi pencobaan itu berasal dari iblis yang membuat kita takut, yang mengintimidasi kita. Contohnya Bapak Ibu, sakit tidak sembuh-sembuh, iblis itu sudah apa? Bisiki sama kita. Mungkin gak mari-mari toh. Nah, itu namanya intimidasi. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini diintimidasi oleh iblis. Kalau saat ini, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Iya toh, usahamu sepi toh. Iya toh, inimu sepi toh. Itu mengintimidasi kita sehingga kita merasa takut. Yang anak-anak muda sudah diintimidasi. Ya toh, kamu waktunya nikah kok rendang mulai apa? Gandengan gak oleh pacar ya toh. Itu yang namanya intimidasi. Itu yang namanya pencobaan. Saat ini Tuhan ingin kita menang atas semua itu. Amin saudara. Tuhan ingin GPPSA hidup itu menang atas pencobaan. Mau menang, amin. Saya yakin Tuhan itu mentakdirkan kita itu lebih dari seorang pemenang, amin Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan proses hidupmu, Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak terjadi di dalam hidupmu, Tuhan ingin kita menjadi pemenang kehidupan, amin. Jadi yang namanya orang itu jadi pemenang tidak ada tidur leha-leha di kamar. Jadi kalau prajurit itu dikatakan dia menang, pasti dia turun di medan peperangan. Malam ini Bapak Ibu, kita ini adalah prajurit-prajuritnya Tuhan, amin. Kita dididik di tempat ini supaya mental kita itu kuat dan tahan banting. Dibanting, kalau dibanting ini tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Meskipun hari-hari ini hari-hari yang berat, tapi saya yakin dan percaya kita ini lebih dari seorang pemenang. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kalau yang besar itu ada dalam hidup kita, tidak ada lawan kita, amin. Sakit, penyakit, kelaparan, kekurangan tidak menghalangi kita untuk kita tetap setia dengan Tuhan, amin Bapak Ibu. Di sini saya akan berikan bagaimana kita ini bisa menang atas pencobaan. Jadi di sini saya yakin kita ini tahan banting semua. Di luar kendali kita. Mungkin kita yang namanya sakit itu di luar kendali kita ya Bapak Ibu ya. Yang namanya berkat itu di luar kendali kita. Tetapi yang satu hal yang harus kita pegang, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Di titik terendah dalam hidupmu, di titik engkau tidak punya pengharapan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di titik engkau tidak berdaya, Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Ayo nak bangkit. Ayo nak bangkit. Kamu menang dan lebih dari
bagaimana kita menjadi pemenang? Kita akan belajar di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Katakan yang keras, biasa. Sekali lagi, biasa. Jadi manusia itu kalau sakit biasa, kalau tidak punya uang biasa, kalau lagi sedih biasa. Bapak Ibu, hari ini ketika firman ini ada ketika saya di rumah sakit, Bapak Ibu. Di proses Tuhan itu tidak enak ada yang namanya sakit. Tapi Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Jadi manusia itu gak duit-duit biasa akeh tunggale Bapak Ibu. Bukan, aku gak duit-duit, aku sedih. Alah tunggale iki sak meneh-meneh meskipun tampangnya begini gak tahu ya Bapak Ibu. Biasa. Amin. Kalau Tuhan izinkan engkau sakit, biasa. Karena ada siang, ada laki-laki, ada sehat, ada susah, ada. Itu yang namanya hidup. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau ingin menang, engkau melihat masalah itu biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara tahu petinju, saya yakin bahwa ketika petinju itu sebelum masuk ring, pasti setiap hari dia berlatih. Jadi ketika petinju ini berlatih, apakah petinju itu enggak babak belur Bapak Ibu? Pasti babak belur saudara. Karena apa? Karena masalah atau pertandingan itu biasa. Malam ini kalau engkau ingin menjadi lebih dari pemenang, engkau harus mengatakan masalahku biasa, Tuhanku biasa. Sekali lagi, masalahku biasa, Tuhanku biasa. Amin. Tapi kadang-kadang kita lupa bagi manusia, masalahku luar biasa, tapi Tuhanku biasa. Sekarang kita rubah Bapak Ibu, bahwa masalahku biasa, Tuhan kita luar biasa. Aku punya Tuhan yang apa? Yang janji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat apa Bapak Ibu? Yes. Ku terima sekarang apa? Kemenangan darimu. Masalah kita biasa, Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan izinkan engkau sakit, seperti Bu Hasan tadi mengatakan anaknya sakit, ini biasa. Tapi Tuhan kita tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Jadi hidup kita bukan ditentukan oleh diagnosa dokter, tapi ditentukan oleh Tuhan kita. Amin. Jadi yang pertama, pencobaan itu biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, masalah kita biasa. Bapak Ibu, Tuhan yang besar, Allah Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Tuhan manunggal dengan hidup kita. Kalau Tuhan itu manunggal dengan hidup kita, berarti Tuhan ada di mana Bapak Ibu? Dalam hati kita. Dia hidup, dia bergerak, ada dalam hidupmu saat ini. Jadi masalah kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Bapak Ibu, malam ini mari kita tanamkan dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan panik dulu. Kita punya Tuhan yang besar yang bisa mengendalikan alam semesta ini. Tidak ada yang selain Dia hari-hari. Di saat engkau dilihat terendah, di saat engkau down,
Dia akan angkat hidupmu. Karena Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat itu hidup dalam hidup kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nggak punya duit biasa. Kali-kali kalau apa? Biasanya pegawai negeri itu kalau ini awal bulan semangat. Kenapa? Karena dapat amplop. Loh kan amplop apa? Ditransfer juga. Oh, transfer sekarang. Kalau dulu saya waktu masih kerja itu amplop coklat itu Bapak Ibu. Seneng kalau tanggal 1. Tapi nanti kalau wes mulai pertengahan wes bagaimana Bu? Ini keterlihat ada duit. Saudaraku, jadi ini loh, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini biasa. Jadi jangan terlalu kalau kita hari ini nggak punya duit, tidak selamanya kita nggak punya duit. Amin. Pasti nanti kapan kita yang punya duit. Amin. Nah, karena ini sakit, tidak selamanya kita sakit, pasti ada sehatnya juga. Ini loh, yang namanya kehidupan ini ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit, ada apa lagi? Senang, ada susah. Itu terus ada dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan, pencobaan itu biasa. Ngomong sampai biasa. Gak usah dilebihkan. Putus cinta, bagaimana putus cinta? Cari lagi. Cari lagi. Putus cinta biasa. Mati satu tunggu. Bagaimana itu? Oke. Jadi biasa seperti anak-anak muda kalau sudah putus. Kalau sudah putus bagaimana? Tidak makan, ada ya, tidak makan, tidak minum, teringat terus. Cari lagi gamon apa itu? Kalau anak muda itu gagal move on, gamon atau apa nggak tahu lah saudara. Anak muda itu putus cinta biasa, punya pacar biasa, hidup ini biasa saja. Jangan berlebihan mencintai seseorang itu sewajarnya. Oh sewajarnya. Oh jangan terlalu sayang. Biasa saja, nanti sampai putus jadinya sakitnya tuh sakitnya di sini Bapak Ibu ya. Itu pencobaan itu biasa. Tanamkan dalam hidup kita bahwa masalah yang kita hadapi itu biasa karena kita bersama Tuhan yang luar biasa. Gitu saudara. Jadi kita akan belajar yang kedua. Jadi ayatnya ini nggak usah dihilangkan. Yang kedua Bapak Ibu, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kemarin Bapak Gembala mengatakan kalau kita itu kuat ngangkatnya 10 kilo sama Tuhan dikasih berapa? 10 kilo. Tidak mungkin Tuhan ngasih 1 kintal. Semua yang kita hadapi itu saudara adalah tidak melebihi kekuatan kita. Jadi seorang guru kalau mau uji, yang keluar itu soalnya yang sudah diajarkan apa yang belum diajarkan? Halo, yang sudah diajarkan, misalnya matematika tentang penjumlahan. Tidak mungkin guru itu memberi soal perkalian. Sama dengan Tuhan kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan ujian terjadi, tidak melebihi kekuatan kita. Seolah-olah Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan seperti ini. Orang-orang Bapak Ibu. Tuhan itu tahu menanti apa nantinya. Menimbang misalnya saudara Canto ini kuatnya 1 kental kuat? 2 kental? Oh enggak. Ini 1 kental. Sama Tuhan dikasih 1 kuintal, beda sama Casey ya. Gak mungkin dia dikasih 1 kuintal, nanti dikasih 10 kilo. Nah, ini loh, sesuai kapasitas kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menang dalam pencobaan?
Tuhan tidak memberi ujian melebihi kekuatan kita. Percayalah engkau kuat menanggung apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Kita itu, ya Bapak Ibu ya, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Ketika di titik paling rendah pun, kemampuan si A si B sendiri sesuai dengan kekuatan kita. Amin. Jadi yang kedua, sesuai dengan kekuatan kita, tidak melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang dalam pencobaan? Yang ketiga, sebab Allah setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yang tidak setia siapa? Yang tidak setia siapa? Tuhan kita tetap. Yes. Seperti tadi lagu mengatakan, ya dia. Pokoknya ya gitu tadi ya. Meskipun saya itu sudah berbuat salah Tuhan, gitu ya mungkin ya intinya ya Pak ya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang setia. Tidak ada Tuhan yang setia selain Tuhan kita malam ini Bapak Ibu. Jadi apapun yang menjadi masalah kita saat ini, tanamkan bahwa kita melewati tantangan bersama dengan Tuhan. Karena Dia adalah setia. Kalau manusia itu bisa setia, bisa tidak. Dengan pasangan pun kadang belum tentu loh setia. Bener enggak? Nah, betul ya. Sering kali kalau ada dewekan orang bojone, lirik sana, lirik sini. Inilah Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu belum tentu setia. Ibu pun jawab ini bapak-bapak ya. Setia orang aku. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia pegang komitmen dalam hidup kita. Sekali Tuhan berkata, nak, aku mengasihimu, aku jaga engkau, aku lindungi engkau, aku berkati engkau, maka Dia akan melaksanakan komitmennya dalam hidup kita. Tapi seringkali sing meletre, kita ini kadang setia, kadang tidak. Mulai ada masalah, kubu-kubu Tuhan baru, Tuhan, engkau di mana? Where are you Tuhan? Aku butuh engkau. Loh, pas PK aku kamu enggak ingat Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang tegas. Meskipun Dia setia, tapi Dia juga punya yang namanya otoritas. Yang tidak bisa saudara, dia dengan Tuhan setia, aku begini-begini, enggak. Bangsa Israel, Tuhan sayang enggak sama bangsa Israel? Tuhan mengasihi enggak sama bangsa Israel? Tetapi ketika bangsa Israel mulai memberontak dengan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Ada hukuman demi hukuman yang terjadi dalam diri bangsa Israel. Makanya Bapak Ibu, sekalipun Dia setia, tapi Dia tidak bisa memungkiri dirinya, tidak bisa memungkiri pribadinya. Dia Tuhan yang tegas, Dia Tuhan yang punya otoritas. Ini nggak bisa Bapak Ibu. Hanya cinta Tuhan, tapi buktinya kamu di mana? Orang yang cinta Tuhan, dia cinta rumah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau cinta dengan Tuhan hari-hari ini, miliki hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Miliki rasa hormat dengan Tuhan. Miliki rasa hormat dengan Tuhan. Ketika engkau cinta akan Tuhan. Kalau engkau menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati hidupmu saat. Tuhan menghargai hidupmu saat. Makanya dalam hari-hari ini Bapak Ibu, hormati Tuhan. Loh, Tuhan tidak kelihatan loh Bu. Tuhan tidak ada loh Bu. Aku semau gue aja lah hidup.
ada satu pribadi yang bisa mengendalikan hidupmu saat ini. Dia adalah Tuhanmu, Bapak Ibu. Dia bisa loh, ayo mulai saat ini nak. Dia bisa loh membuat saat ini kau kaya jadi miskin, bisa enggak Tuhan? Karena dia punya kedaulatan. Dia Tuhan yang setia, tapi dia juga Tuhan yang berdaulat atas hidup kita semua. Jadi hidup itu nggak boleh semau gua. Aku ngene yo ngene, gak iso aku dianu. Bapak Ibu, ada yang lebih berkuasa atas hidupmu. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan bisa nggak ngasih kita sakit? Bisa nggak ngasih kita sehat? Semua tergantung Tuhan. Makanya hiduplah takut akan Tuhan. Anak-anak muda, ketika engkau masih muda, jangan, umurku masih panjang kok. Aku sana sini tanpa Tuhan aku bisa hidup. Bapak Ibu, anak-anak muda perlunya takut akan Tuhan. Saya kadang sedih loh Bapak Ibu ya. Sedih apa? Urip ibu teh sak suwun nang dhewe pernah ya. Ada firman disampaikan keluar masuk, keluar masuk. Ada firman disampaikan. Aku gak butuh firman. Padahal firman itu yang mengubah hidup kita. Padahal firman itu yang membuat engkau bisa kuat sampai hari ini. Adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau engkau menghormati firman Tuhan, engkau menghormati Tuhan. Jadi orang itu bisa dilihat. Menghormati Tuhan atau enggak itu bisa dilihat. Ketika firman disampaikan, Bapak Ibu tidak usah melihat siapa yang ada di sini. Tetapi hormati firman Tuhan itu. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Keluar masuk, keluar masuk. Kalau ada firman disampaikan, bagaimana hidup kita bisa diubah? Kalau firman keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tidak ada hormat dengan firman Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau menghormati firman, Tuhan pun menghormati hidup. Tuhan akan diangkat naik sama Tuhan. Karena iman itu timbul dari, sekali lagi, iman itu timbul dari. Kalau engkau nggak pernah dengar firman, kalau engkau keluar masuk, ketika firman disampaikan keluar masuk, nggak ada perubahan dalam hidup. Jauh hidup itu. Apalagi sudah usia kita ini nggak berubah. Wes mulai, Tuhan bilang itu gimana sih? Hormati firman Tuhan. Sekali lagi bukan manusia, tapi firman yang Dia sampaikan. Karena firman itu yang mengubah hidup. Oh, aku bisa kok tanpa firman hidup. Aku kaya, uangku banyak. Uangmu juga bisa habis. Ketika engkau masuk di ICU, tik, 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 tik. Apa uangmu yang bisa menyelamatkan? Manusia itu kalau baru dibawa di ruang tik, tik itu baru. Oh Tuhan, aku butuh Engkau. Ranjang yang paling mahal itu adalah ranjang rumah sakit. Jangan sampai Tuhan bawa engkau di ruang tik, tik itu. Baru engkau cari Tuhan. Karena Dia setia, tapi Dia juga punya kedaulatan. Makanya hormati Tuhan. Saya senang dengan jemaat di tempat ini. Kalau firman disampaikan, tak usah main HP. Kalau main HP, pertamanya apa itu? Alkitab, Salaman, ada WA apa? Jegrek. Langsung IG jegrek. Apa nih? Apa itu? TikTok jegrek. Apa lagi? Hormati firman Tuhan. Jangan anggap engkau itu sudah di sini. Oh, aku sudah pelayanan hebat. Tapi tanpa firman mengubah hidupmu, sia-sia. Ketika firman disampaikan sekali lagi, jangan keluar masuk.
Supaya apa? Supaya hidupmu diubah Tuhan. Supaya hidupmu mengenal pribadinya Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang setia saja, tapi Tuhan itu juga punya kedaulatan. Ini Bapak Ibu. Seringkali kita itu salah persepsi, oh Tuhan itu setia kok. Aku seringkali, ya benar dia setia, tapi dia punya yang namanya integritas. Sekali lagi kalau engkau ingin menang, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, tapi engkau juga harus menghormati Tuhan. Amin. Mau menghormati Tuhan, mau hidup di dalam jalannya Tuhan. Saya yakin ketika engkau hidup dalam jalannya Tuhan, Tuhan itu sudah tata hidup kita. Anak cucu kita diberkati. Bukan hanya kita, tapi anak cucu kita. Mau diberkati, amin. Mau diberkati anak cucumu, amin. Menjadi anak yang perkasa di bumi. Jadi anakmu akan menjadi orang-orang yang menduduki setiap tempat-tempat sunyi. Artinya apa? Anak-anak kita itu akan menjadi orang-orang yang hebat. Dari mana datangnya Bapak Ibu? Dari orang tua yang takut akan Tuhan. Dari orang tua yang cinta akan Tuhan. Dari orang tua yang menghormati Tuhan. Bapak Ibu, ketika tabut Tuhan itu di Obed-Edom, berapa bulan? 3 bulan. Obed-Edom itu diberkati Tuhan luar biasa. Tanya malam ini, kenapa hidupku belum diberkati Tuhan? Kenapa masih susah-susah seperti ini? Pertanyaannya, tabut Tuhan itu sudah ada dalam hatimu apa belum? Di tabut Tuhan itu adalah pujian penyembahan yang kau berikan untuk Tuhan. Jadi saya rindu jemaat GBP hari hidup ini bukan jemaat yang biasa saja. Bukan hanya di hari Minggu tipika-tipiki sehelo, tapi hari Minggu engkau mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Jadi datang di tempat ini. Ini rumahnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya selalu rindu datang di tempat ini hari Selasa, hari Sabtu, dan hari-hari yang lain di tempat ini saya rindu. Lebih baik berapa? Di pelataranmu daripada berapa? 1000 hari di tempat lain. 1 hari itu bagi kita 1000 tahun. Tuhan senang ketika engkau datang. Saya sangat terinspirasi waktu saya di ranjang rumah sakit ini. Tuhan bicara banyak pada saya bahwa ketika engkau bilang Tuhan aku datang, Tuhan itu wis lari Bapak Ibu. Anakku, I love you, engkau datang. Bagaikan orang tua seperti Bu Hasan misalkan anaknya dari luar kota atau tinggal di luar kota ya Bu. Bu Hasan ini selalu menanti kedatangan anak dan cucunya. Ketika anaknya itu lagi ke mobil lagi buka, bagaimana Bu rasanya? Tenang, langsung Bu Hasan itu melayu lari. Anakku, aku kangen dengan engkau. Saudara, Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan kangen kita itu bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Jangan kita sibuk dengan apa? Dengan ekonomi. Sibuk dengan apa? Dengan orang lain. Sibuk dengan diri kita sendiri. Tapi Tuhan kangen memeluk kita. I love you. I care you. I host you. I love you. I miss you. Tapi kita sering kali tidak tahu hati kita mengucapkan ini. Aku mau peluk kamu. Ya Tuhan mau setia. Tapi tolong Bapak Ibu, berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. 24 jam itu waktumu cukup lama. Jangan kita hanya rutinitas datang pada Tuhan. Malam, Tuhan terima kasih untuk malam ini. Haleluya.
Berikan mimpi yang indah Tuhan, apalagi Bapak Ibu. Jagai saya, lindungi saya, bla 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 bla. Tapi Tuhan lebih ingin keintiman kita. Favor of God. Favor of God diberikan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Tahun 2025 ini, kalau Bapak Ibu tangkap, favor of God itu akan diberikan kepada siapa yang mau mencari Tuhan. Apa bu favor of God itu? Perkenanan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang mencari, bukan mencari duit, bukan mencari apa lagi Bapak Ibu, tapi mencari Tuhan. Malam ini kalau engkau sibuk tentang ekonomimu, engkau sibuk dengan hidupmu, berhentilah sejenak dan kejar Tuhanmu. Karena Dia pemberi hidup, Dia pemberi berkat, Dia yang mengendalikan semua dalam hidup. Saya tidak tahu kenapa ngomong seperti ini, saya ngalir aja ya Bapak Ibu ya. Kejar Tuhan sampai mendapatkan Dia. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar sumber berkat. Kalau engkau kejar sumber berkat itu Bapak Ibu, maka berkat-berkat yang luar biasa itu akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita menang dalam pencobaan? Selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, jadi tidak ada soal yang tidak ada jawabannya, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Sekali lagi, tidak ada soal yang tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau guru itu memberi soal, pasti guru itu punya jawaban enggak? Punya kunci jawaban enggak? Punya. Tuhan kita sama. Jadi selalu ada jalan. Amin. Ketika jalanmu ini ditutup, situ ditutup, ini ditutup, ada jalan enggak? Secara manusia tidak ada jalan, tapi ada satu akses ke atas. Jalan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau Tuhan Yesus. Selalu ada jalan. Ngomong sampai selalu ada jalan. Nah, selalu itu always ya, apa namanya? Mesti, apalagi mesti enak jalan. Kalau engkau hari ini juga mumet apa nih? Pusing. Percayalah, apa yang kau alami hari ini ada jalan. Amin. Selalu ada jalan. Kalau engkau ingin menang dalam pencobaan, percayalah, badai pasti ada pelangi sehabis hujan. Sekali lagi, badai pasti berlalu. Amin. Ada pelangi sehabis hujan. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Pasti ada cerahnya. Hari ini sama. Kalau engkau hari ini masih mendung, percayalah. Kalau kemarin saya 3 minggu mendung Bapak Ibu ya. Mumet, apalagi orang kalau baru pulang dari rumah sakit itu lemes, nggak ada tenaga, itu mendung. Tapi hari ini sudah cerah, secerah mentari. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu ada jalan. Amin. Jadi yang pertama tadi, pencobaan itu bisa. Sekali lagi ayo, pencobaan itu bisa. Jadi GPPH hidup itu harus tahan banting.
Meskipun sakit, meskipun tidak punya uang, meskipun apa lagi, sedih itu biasa. Amin. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan itu setia. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu gendong. Nah, enak nggak gendong? Tak gendong kemana-mana, dimanapun kita berada, digendong oleh Tuhan. Jadi orang kalau digendong mengeluarkan tenaga enggak? Hanya manut saja. Kita sama Tuhan ini manut ya Bapak Ibu. Digendong atau kakek ngomong, rene, ibarat dibrone ya Tuhan. Kakek ngomong ya, tapi ketika engkau digendong sama Tuhan, percayalah engkau aman sampai tujuan. Yang terakhir selalu ada jalan. Amin. Bapak Ibu diberkati malam ini. Ya, cobaan yang kita alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan itu setia dan selalu ada jalan keluar. Sekali lagi Tuhan izinkan kita punya masalah. Hanya dua yang Tuhan inginkan. Yang pertama, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin melekat, berpaut, nempel dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan izinkan engkau dalam masalah, Tuhan ingin engkau dekat dengan Tuhan. Enak loh Bapak Ibu dekat dengan Tuhan. Amin. Dipelihara oleh Tuhan. Apa nih? Disayang oleh Tuhan. Makanya semakin dekat nempel dengan Tuhan, kayak perang. Ketika engkau nempel dengan Tuhan, apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau perlukan, Tuhan sediakan. Yang kedua, kenapa kita diizinkan mengalami masalah? Supaya Tuhan itu mendidik kita, supaya karakter kita sama seperti Tuhan. Amin. Lain pada lain sang. Apa? Kacang. Orang tinggal lanjaran. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau bapakmu di surga itu Tuhan, kalau bapak kita Tuhan, berarti karakter kita sama dengan Tuhan. Tapi kalau bapakmu yang satu itu, berarti karakternya seperti yang satu. Siapa satu Bu? Wirang Medeni itu. Jadi karakter kita seperti itu. Jadi Tuhan izinkan yang pertama semakin dekat dengan Tuhan, yang kedua supaya karakter kita sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan malam ini. Diberkati, amin. Semangat. Pulang dari tempat ini kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Saya undang pakai berdiri. Pemain musik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya dalam hari-hari kami selalu ingin dekat dengan Engkau. Kami ingin selalu nempel dengan Engkau Tuhan. Dan kami rindu hadirat terus ada dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu ada dan melekat dalam hidup kami malam ini. Indaya pasik tiara papa. Haleluya. Indaya masak indaya papa. Biarlah Engkau gendong setiap kami malam ini Tuhan. Engkau gendong jemaatmu KPPS Air Hidup Tuhan. Tenanglah hei jiwaku. Aman bersamamu. Yeah.
Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami memiliki Allah yang setia, sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Buat kami setia hari-hari ini bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Di saat Kau setia buat setiap kami Tuhan, buat kami juga setia pada Engkau Tuhan hari-hari ini. Biarlah kami menang setiap pencobaan-pencobaan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Kau beserta dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang selalu setia dan menggendong setiap tangan-tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pencobaan itu biasa dalam setiap kehidupan kami. Karena kami punya Engkau yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah pencobaan-pencobaan yang kami alami Tuhan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kekuatan-Mu dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, di saat kami menghadapi pencobaan dalam hidup kami, Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Dan Engkau selalu memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan, boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi hari-hari Tuhan, Engkau selalu berserta dalam hidup kami. Akan menggandeng setiap tangan-tangan kami Tuhan. Dan tangan itu akan pernah melepaskan dalam hidup kami Tuhan. Dan buat kami terus selalu setia pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila menerangkan firman Tuhan di bawah setiap kehidupan pribadi lepas pribadi dalam hidup kami Tuhan. Buat kami menjadi orang yang berbeda Tuhan hari ini Tuhan. Buat kami menjadi orang yang berbeda tahun ini Tuhan. Biarlah hidup kami selalu ada perkenanan-Mu Tuhan. Ada pamper-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk baik sekalian. Kita akan melanjutkan perjamuan kudus. Untuk yang bertugas, saya undang bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan syukur bagimu Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menikmati roti dan anggur yang daripada Engkau Tuhan. Sebelum kami makan dan minum roti anggur ini Tuhan, supaya kuduskan hati kami. Layakkan setiap hati kami masing-masing pada malam hari Tuhan, supaya kami layak menerima perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami berdoa khususnya buat hamba-Mu yang akan melayani Engkau perjamuan kudus malam hari ini. Kiranya Kau kuduskan hatinya, supaya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga perkenankan kami supaya kami layak menerima perjamuan kudus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama pujikan Terhubung.
dari Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur pada saat malam hari ini? Sebelum kita makan roti dan minum anggur pada saat malam hari ini, di roti ini ada sebuah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan setiap kita selama 1 bulan ini, dan biarlah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita untuk menghadapi di bulan-bulan hari ini. Kita mengangkat roti di atas kepala kita. Ini adalah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib. Dia yang menyucikan setiap hati kita. Dan kita percaya pada malam hari ini bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Dia rela merelakan nyawanya buat setiap kehidupan kita. Dan bila kita merespon kebaikan Tuhan pada malam hari ini, sebelum kita makan roti, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu terkasih, bukankah roti di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur di atas kepala kita. Ini adalah sebagai simbol darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang sanggup menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kita. Mulai malam hari ini, hidup kita sudah manunggal dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan. Sebelum kita minum, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan pada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah anggur di atas kepala kita persekutuan dengan darah Kristus? Kita imani, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Pak Tarji untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur bagi Bapa. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, menyembah, memuji nama Anak besar kuasa atas kami. Kami telah mengalami mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Engkau mengkuduskan setiap kami, Engkau mengampuni seluruh pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami karena kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau menyertai setiap kami bahwa percobaan-percobaan yang kami alami Tuhan, pencobaan-pencobaan yang biasa, Tuhan memberi kekuatan untuk mengatasi percobaan Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau memberi jalan keluar atas segala pencobaan Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan, rumah tangga yang Kau berkati, anak-anak Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua di dalam kuasa-Mu, di dalam penyertaan. Kami tidak sia-sia untuk berbagi di dalam Engkau. Kami di tempat ini bukan hanya untuk bertemu satu sama lain, tetapi kami bertemu dengan Tuhan. Itulah yang utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang datang di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, siapa itu Bapak sekalian. Bapak diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan setiap kita Bapak Ibu. Amin. Ya, pada kesempatan malam hari kita akan merayakan jemaat kita yang berulang tahun bulan Februari. Saya minta Ibu Tarsi untuk maju ke depan. Yang kedua,
Ibu Ida bisa maju ke depan. Dan yang ketiga, Kakak Teofani bisa maju ke depan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ulang tahun Februari, tapi belum saya sebutkan. Bapak Ibu ada? Ada yang ulang tahun Februari? Ya, kalau ada kita akan merayakan saudara kita yang berulang tahun pada malam hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sampai bagi berdiri Bapak sekalian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Haleluya. Ini saya mau tanya Bu Ida, ulang tahunnya yang berapa Bu Ida? 36. Kalau Bu Tarji, ulang tahunnya yang berapa Bu? 60. Kalau ini umur berapa? 12. Sudah punya cowok belum? Ya, kita akan mendoakan Bapak Ibu, saudara kita, sahabat yang terkasih kita yang berulang tahun pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, yang Kau limpahkan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun bulan Februari ini Tuhan. Kami berdoa khususnya buat Bu Ida. Kami berdoa khususnya buat Bu Tarji. Dan kami berdoa buat anak-Mu Tuhan, Teofani Tuhan, yang berulang tahun pada bulan Februari ini Tuhan. Bila dengan bertambahnya umur ini Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan hari-hari ini, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Biarlah Kau berikan roh takut akan Engkau dalam hidupnya, supaya hidupnya senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat yang luar biasa, berkat yang dahsyat Tuhan akan limpahkan buat anak-anak-Mu yang ulang tahun pada malam hari ini. Biarlah mereka semakin setia, semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, bless the Lord. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Nanti Cik Santo berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas firman yang
Kau sampaikan dalam hamba-Mu Tuhan. Kami benar-benar diberkati ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin mengerti ketika kami menghadapi masalah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau luar biasa, Kau sangat mengasihi jemaat-Mu GPPS yang hidup Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Bila Tuhan kami memberikan dengan penuh sukacita yang dari Engkau Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan tidak seberapa dibanding dengan kasih, dengan kebaikan, dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan. Apapun yang dikerjakannya dalam usaha pekerjaannya, Tuhan sudah berhasil. Mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberikan persembahan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan warta gereja. Bagi yang bertugas kami persilakan. Shalom, selamat malam. Saya akan membacakan pengumuman sepekan gereja, kegiatan gereja. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ada doa kaum wanita di hari Kamis tanggal 6 Februari jam 6:30 di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ada menara doa hari Sabtu tanggal 8 Februari jam 10 pagi di Klepu, di rumahnya Mbak Esther.
Pak Budi. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 6 lebih 15 menit di pastori. Bagi jemaat yang ada pergumulan atau ingin didoakan bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Terima kasih. Ada tambahan? Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri, kita akan melakukan pujian kami memuji bersama. Malam hari ini, di mana Engkau sudah menyertai ibadah pada malam hari ini, sudah melindungi Tuhan. Kami percaya awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur pada malam hari ini buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh memberkati kami, menguatkan kami dan mengajari kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan buat perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami boleh makan dan minum perjamuan ini. Kami yakin dan percaya setiap kami yang minum, kalau sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang mengalami jalan buntu boleh dibukakan jalan oleh Tuhan, dan diberkati Tuhan yang luar biasa buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini, baik WL singer, bahkan pemain musik, bahkan hamba-Mu juga yang melayani Engkau Tuhan. Engkau memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami ditibakan di rumah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Segala puji hormat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi boleh mengalir dalam kehidupan kita. Lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberi kekuatan, boleh memberi perlindungan, boleh melindungi menyertai kami mulai malam hari ini, esok, lusa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Por favor.
Terima kasih.